Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kartika Hardianti dari Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar. Telah menyelesaikan untuk ujian kinerja PPG Daljam kategori 2 tahun 2022. Halo semuanya, ikuti saya ya di ujian kinerja PPG Universitas Negeri Makassar. Let's go. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat nih, coba berikan sekali lagi ya. Kalau kita bilang selamat pagi, nanti kalian jawab pagi, luar biasa. Oke, bisa? Bisa. Oke, namanya selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Ya. Kali ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini ilmu yang dipelajari, yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Untuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Zaida. Silakan Zaida untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Zaida. Hari ini siapa yang tidak masuk? Gak ada, Bu. Masuk semua ini? Oke, alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya semuanya. Jadi kita harus sehat, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa mengikuti kegiatan kelas dengan baik. Nih, sebelum kita akan mulai kegiatan hari ini, seperti biasa kita ice breathing dulu. Ayo silakan berdiri. Ada siap semuanya untuk ice breathing? Ice breathingnya hari ini adalah tinggi rendah. Udah pernah main belum? Belum ya. Oke. Jadi ice breathingnya adalah toleh tinggi rendah. Maksudnya kayak gimana? Fokus ya semuanya ya. Nanti kalau misalkan Bu Tika bilang toleh tinggi, kalian nolehnya ke kanan. Tapi kalau Bu Tika bilang toleh rendah, nengoknya ke kiri. Nanti temennya juga balas. Contohnya gini, misalkan toleh tinggi ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berarti nanti Bandara bisa bilang juga toleh tinggi ke kanan, tapi bisa juga bilang toleh rendah, berarti ke kiri. Jadi kalau dia toleh tinggi berarti tolehnya harus ke kanan. Kalau dia toleh rendah dia tolehnya ke kiri. Bisa nggak? Kita coba ya. Kita coba. Rendah. Silakan. Rendah. Iya, bisa kan? Oke. Silakan Niko, toleh tinggi rendah. Belum fokus. Ulang. Sebelah sini. Coba. Fiandra. Toleh tinggi rendah. Toleh tinggi. Ya. Atar. Toleh tinggi. Toleh tinggi. Toleh rendah. Toleh tinggi. Toleh tinggi. Rendah. Toleh tinggi. Toleh rendah. Toleh Oke, coba ulang. Tinggi rendah. Silakan Degan. Sudah depanmu. Oke. Sudah? Oke, teman-teman dong. Oke, kita udah ice breathing. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi hari ini semuanya udah fokus. Tadi kita udah ice breathing. Berarti habis ice breathing kita udah bisa mulai untuk kegiatan kita hari ini. Hari ini Bu Tika mau memberikan materi pelajaran berkaitan dengan
Jadi kalau mewariskan toleransi mengenai perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia melalui kehidupan sehari-hari. Oke, nomor 5, Zaidan. Selanjutnya kita mengembangkan dan menyajikan hal saya karena langsung peserta didik mampu menyajikan laporan hasil diskusi mengenai membangun sikap toleransi mengenai perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia melalui kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Jadi melalui tujuan pembelajaran yang akan kalian bacakan, nanti ketika akan menampilkan ada PowerPoint, kemudian ada video, nanti kalian akan berdiskusi berdasarkan dari permasalahan yang nanti akan ada di lembar kerja kalian. Jadi ketika akan mengadakan pretest sebelum kalian mempelajari materi pada hari ini. Jadi kita pretest dulu untuk menguji sejauh mana kamu memahami materi yang akan kita sampaikan. Oke, kita akan pakai quizzes untuk pretestnya. Ketika akan start dulu. Sudah. Oh, iya. Video berkaitan dengan materi kita hari ini. Ini pasti kalian udah nggak asing ya, kita betul.
kisahnya beda. Apa yang kalian saksikan dari video tadi? Apa yang diambil? Silakan. Siapa? Egan. Silakan Egan. Jadi pentas Gerhana Matahari tersebut menunjukkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia. Nah, kan Pilar Gerhana Matahari Nusantara pada tahun 2019 memiliki tema Abukti Palapa yang mengikuti seorang tokoh bernama Gajah Mada ya. Jadi ini saja sudah bisa mewakilkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia. Oke, terima kasih Egan. Tepuk tangan untuk Egan. Tadi poin yang kita ambil adalah tentang kekayaan budaya. Karena hari ini kita mau mempelajari tentang peran dan fungsi dari budaya itu sendiri apa sih? Nah, kan kalau tadi Bu Tika sudah tampilkan lewat video itu adalah tentang pilar Gerhana Matahari yang sudah kita lakukan di tahun 2019. Kalian secara keseluruhan terlibat di dalamnya, ya kan? Yang namanya budaya itu pasti nggak lepas sama yang namanya pluralitas atau yang namanya keberagaman. Jadi kita semua nih, kalian di sini, ada Anin, ada Bareta, Reza, semuanya kita di sini itu mempunyai apa yang beda? Kebudayaan masing-masing yang berbeda. Jadi gak hanya agama yang berbeda, tapi juga ada kebudayaan yang berbeda, suku juga berbeda. Itu namanya adalah majemuk. Majemuk itu artinya adalah plural, beragam. Jadi ada baju adat, terus kemudian ada rumah adat, ada kesenian daerah, bahkan dari seni bangunan aja, masing-masing setiap daerah itu punya keunggulan masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Oke. Ini ada beberapa, kita tampilkan dulu. Nah, apa aja sih yang bisa membuat budaya ini itu bisa dikenal sama orang lain atau mungkin bisa dikenal sama orang yang ada di luar negeri atau turis, wisatawan. Ternyata budaya kita yang beragam ini itu bisa menjadi daya tarik bagi bangsa asing. Karena banyak turis itu yang mau datang ke Indonesia untuk melihat, wah ini kesenian daerahnya luar biasa ya Indonesia ya, sangat beragam ya gitu. Dan dengan datangnya turis asing ke Indonesia itu juga bisa meningkatkan yang namanya devisa negara atau pendapatan suatu negara. Selain itu untuk di kebudayaan ini juga kita bisa yang namanya mengembangkan kebudayaan nasional. Di sini kalau kalian lihat sini ada gambar siapa tuh? Ada yang kelihatan gambar Pak Jokowi ya. Nah, di sini ada Pak Jokowi ya. Ini biasanya Pak Jokowi ini berkaitan dengan UMKM, terus kemudian ada produk lokal. Gimana caranya produk dari kebudayaan kita ini bisa dikenal luas oleh masyarakat luas, seperti itu. Jadi dia berpikir bagaimana caranya kebudayaan ini sebagai jati diri bangsa itu sendiri, yang kalaupun dia dalam bentuk produk atau barang bisa juga dijadikan sebagai ekspor. Tentunya pasti akan menguntungkan negara kan. Kalau di sekolah pilar Indonesia kita menghargai keberagaman ya, berarti kita harus toleransi. Kita paham bahwa masing-masing dari kalian itu berbeda-beda. Berarti kita harus memahami, kita harus saling menjunjung tinggi yang namanya sifat toleransi. Jadi walaupun berbeda, tapi kita tetap mengakui bahwa inilah keragaman dan ini yang harus kita harus kita support gitu ya, maksudnya keberagaman ini seperti itu, karena itu menandakan ciri khas. Kemudian saling melengkapi hasil budaya. Kalau tadi hasil budayanya itu kan beragam ya, ada kebudayaan satu dengan kebudayaan lain itu berbeda-beda. Makanya gimana caranya supaya bisa saling melengkapi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, dan kita ternyata sadar bahwa Indonesia itu budayanya sangat banyak. Saya sudah rangkumin buat kamu semua tentang bagaimana peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Di sini saya membaginya menjadi 5 hal. Yang pertama, peran dan fungsi sebagai daya tarik bangsa asing. Ini sih sudah tidak bisa disangka lagi. Dari dulu sampai sekarang banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia untuk menikmati seni dan budaya di Indonesia. Contohnya adalah gambar ini.
Gambar ini menunjukkan bagaimana para wisatawan asing tertarik untuk melihat salah satu seni pertunjukan yang ada di Yogyakarta, yaitu Senda Tari Balet Ramayana. Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta ikut membantu mendorong ekonomi masyarakat lokal. Baju-baju jadi ada yang beli, hotel ada yang booking, rumah makan ada yang mengunjungi, dan lain-lain. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Contoh mudahnya seperti pakaian batik. Batik hampir dipakai oleh semua masyarakat Indonesia, tentunya dengan kekhasan sesuai corak dari daerah masing-masing. Dari mulai presiden, menteri, sampai masyarakat biasa, semuanya pernah memakai batik. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia membuat kita sadar bahwa kita tidak sendirian dalam menempati negara ini. Ada suku-suku lain yang juga hidup dan menetap bersama kita. Karena itu, perbedaan budaya adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan. Perlu sikap saling mendukung dan kebersamaan dalam upaya mengembangkan sebuah kebudayaan. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidaklah pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi yang baru yang sangat berharga. Sebagai contoh, pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah dengan corak atau motif batik Jawa. Nah, pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Selanjutnya yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Coba kamu perhatikan kedua gambar ini. Sekilas, kedua bangunan dalam gambar ini hampir mirip, tapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Gambar yang pertama adalah Menara Kudus di Kudus, dan yang kedua adalah gambar Balai Kurkul Taman Ayun di Bali. Yang satu sebagai tempat mengumandangkan azan, sedangkan yang satu sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu. Kedua bangunan ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita sangat toleran dan terbuka terhadap akulturasi atau percampuran budaya. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok untuk lembar kerja peserta didik dan juga bahan ajarnya. Sekarang kalian buat bentuk kelompok dulu untuk 3 kelompok. Oke, kalian sudah terbentuk ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 ada Barerah, Anin, Kiandra, dan juga Kemal. Kelompok kedua ada Reza, Saida, dan juga Ata. Dan kelompok ketiga ada Adrian, Egan, dan juga Dipo. Kita akan bagikan bahan ajar dan juga lembar kerja siswa untuk dikerjakan di dalam kelompok masing-masing. Oke, kita bagikan dulu ya. Oke. Nah, coba silakan dilihat dengan kelompoknya masing-masing. Yang warna coklat adalah lembar kerja peserta didik. Ini adalah yang akan kalian kerjakan berkaitan dengan diskusi kelompok pada hari ini. Oke. Yang gambar tulis bermain angklung. Gambar kedua adalah gambar batik dan gambar
Sa, kelompoknya. Oke, bisa kelompok satu. Nasional Indonesia. UNESCO Heritage Keragaman Budaya UNESCO. Budaya. Isinya batik makan. Jadi. Oh, juta. Oh, Sudah selesai semuanya? Oke, kita akan presentasi dulu, dimulai dari presentasi kelompok yang kedua. Silakan untuk kelompok kedua maju ke depan, ada Reza. Tepuk tangan juga. Pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari kelompok 2 ada Rizal dan Ahli akan menjelaskan tentang peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia. Oke, yang pertama, coba simpulkan pengertian
pluralitas masyarakat Indonesia berdasarkan tayangan video yang sudah ditampilkan di sini. Oke, dapat dijelaskan bahwa pengertian pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, yang kedua di sini ada gambar bule angklung. Jadi analisis ini gambar ini sebagai fungsi dari ini itu sebagai daya tarik bangsa asing. Terus yang kedua, bagaimana manfaatnya untuk pembangunan Indonesia? Manfaatnya sebagai daya tarik bangsa asing yang bisa membantu kegiatan perekonomian masyarakat. Oke, boleh dilanjutkan Presiden. Yang kedua adalah ada gambar batik di sini. Peran dan fungsi keragaman budaya dari ini adalah menjadikan batik menjadi pakaian nasional dan sebagai wujud budaya nasional. Dan cara mengembangkan kebudayaan batik nasional di Indonesia adalah memperkenalkan budaya batik ke pasar internasional. Dan yang ketiga adalah Iya. Yang terakhir adalah bagaimana membangun sikap toleransi mengenai perbedaan budaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Caranya adalah untuk tidak memandang rendah suku atau budaya dan tidak memandang tinggi suku atau budaya sendiri. Yang kedua adalah analisislah gambar seperti ini, gambar tersebut dan fungsi keragaman budayanya. Ya, caranya adalah analisis gambar ini adalah menghargai sesama dan menghormati budaya atau suku lain. Ya, terima kasih. Itu saya presentasi dari kelompok 2. Kedua. Oke. Udah ada, kita lanjut dulu ya ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagi semua kita dari kelompok 1, kita akan membahas tentang keberagaman. Jadi yang pertama, pengertian pluralitas masyarakat Indonesia adalah pluralitas masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian dari pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pluralitas adalah keberagaman yang ada dalam masyarakat seperti keberagaman dalam hal agama, budaya, suku bangsa ataupun pekerjaan. Selanjutnya silakan mulai. Ini ada gambar pertama, analisis dari gambar tersebut dengan peran dan fungsi keragaman budaya adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan devisa negara serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menambah lapangan kerja. Selanjutnya Baira. Iya, analislah ini gambar ini tersebut dengan peran dan fungsi keragaman budaya, yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Bagaimana cara mengembangkan kebudayaan nasional di Indonesia? Memberi semangat untuk memakai batik serta mengenalkan budaya batik ke pasar internasional. Gambar orang menggunakan barongsai. Sama bagaimana membangun sikap toleransi mengenai perbedaan kebudayaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Tidak memandang rendah suku dan bangsa lain, membantu sesama dalam kehidupan masyarakat. 2. Analisislah gambar tersebut ini dengan peran dan fungsi keragaman budaya. Tertanamnya sikap toleransi. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kelompok yang terakhir. Silakan kelompok ketiga untuk baca bacaan. Jadi teman-teman, jadi kita kan memberikan presentasi tentang keragaman budaya Indonesia, atau bisa dikenal juga dengan pluralitas kebudayaan Indonesia. Silakan dijelaskan yang pertama. Coba simpulkan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia berdasarkan tayangan video yang sudah ditampilkan oleh guru. Indonesia memiliki berbagai budaya dan kelompok etnis yang berbeda. Hal ini merupakan hal yang wajar. Jadi tidak seperti
kami memperserukan pluralitas masyarakat Indonesia. Analisa gambar ini. Wisatawan asing diperlihatkan menggunakan alat musik tradisional Indonesia yaitu angklung. Bagaimana manfaatnya untuk pembangunan Indonesia? Budaya Indonesia menjadi daya ketertarikan bagi wisatawan asing. Wisatawan yang datang ke suatu daerah akan membawa manfaat bagi ekonomi lokal. Manfaat lainnya adalah budaya Indonesia menjadi daya tarik internasional sehingga budaya tersebut dapat dilestarikan di panggung internasional. Analisa batik merupakan salah satu format kebudayaan Indonesia yang beragam. Setiap daerah memiliki corak dan ciri khas masing-masing. Batik sudah dinyatakan sebagai keragaman budaya UNESCO. Kita dapat mengimplementasikan batik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita dapat memakai batik sebagai pakaian formal. Keunikan dalam dan keragaman batik itu menjadi sebuah daya ketarikan dalam industri tekstil lokal maupun internasional. Yang terakhir, analisa gambar tersebut dengan peran dan fungsi keragaman budaya. Kebudayaan Indonesia mendapatkan pula pengaruh positif dari kebudayaan luar. Salah satunya adalah tradisi barongsai. Jadi bagaimana membangun sikap toleransi bagi perbedaan kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menganut sifat toleransi. Tradisi-tradisi Indonesia yang beragam merupakan hal yang sepatutnya dijaga, bukan dihancurkan. Keragaman merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Persatuan dalam keragaman merupakan salah satu atribut yang dimiliki bangsa Indonesia, namun belum tentu dimiliki oleh bangsa yang lain. Jadi terima kasih, itu presentasi kami. Ya, menurut saya grup kelompok 3 ini menyampaikan pesan tentang peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia sangat jelas dan sangat informatif. Ya, sangat informatif sekali dalam ini ya, menjelaskannya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara Reza. Kalian sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kalian akan mengerjakan prosesnya dari aplikasi Quizzes juga. Kita akan coba play dulu ya. Silahkan join berdasarkan kodenya. Selamat mengerjakan soal prosesnya. Iya lupa, aduh.
bersama dengan teman-teman sekelompok kalian. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan Andin. Keberagaman kebudayaan itu manfaatnya ada sebagai daya tarik masyarakat asing, terus untuk membangkitkan keinginan untuk menggunakan batik gitu. Oke, tepuk tangan untuk Andin. Terima kasih Andin. Ada yang mau merangkumnya dalam satu kesimpulan yang ringkas, padat dan juga jelas? Silakan Reza. Ya, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita belajar berdiskusi bersama teman kita tentang peran dan fungsi keberagaman budaya bangsa Indonesia, yang contohnya seperti angklung, batik, dan fungsi-fungsinya terhadap budaya itu sendiri. Oke, terima kasih Reza, bagus. Tepuk tangan untuk Reza. Jadi, kalian sudah mempelajari berkaitan dengan peran dan juga fungsi budaya yang ada di Indonesia. Kita sudah mempelajari bersama apa saja kebudayaan yang ada di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik bagi orang luar, tapi tidak hanya orang luar, tapi juga dari dalam negeri juga ya. Jadi semuanya keberagaman itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri, patut untuk kita hargai, karena dengan adanya keragaman kebudayaan, bangsa Indonesia ini memiliki jati diri bangsa. Kita punya yang namanya kebanggaan secara nasional yang bisa dilihat oleh mata dunia, dari dunia luar maupun yang ada di dalam negara kita sendiri. Oke, terima kasih banyak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Tika mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bu Tika akhiri dulu sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pembelajaran yang hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Kalian bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Silakan untuk menutup